Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kita semua pasti sudah tahu ya, ada film yang sangat-sangat fenomenal yaitu Zack Snyder Justice League yang rilis pada tanggal 18 Maret lalu. Nah, siapa yang sudah nonton? Saya sudah nonton ya, dan saya sudah bikin reviewnya di video saya yang sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silahkan klik di pojok kanan atas video ini, itu review saya. Silahkan ditonton, semoga saja bisa dipertimbangkan untuk menonton filmnya, worth it atau enggak. Di video kali ini saya tidak mereview filmnya, tapi saya akan lebih menjelaskan tentang penjelasan ending, lalu ada beberapa cliffhanger kemunculan karakter di film Justice League Snyder Cut ini, juga bagaimanakah kelanjutan film Zack Snyder Justice League ini, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Nah, ini semua akan saya bahas lengkap di video ini. Nah, pembahasan ini mungkin akan menjadi sangat panjang, jadi untuk menghemat waktu teman-teman semua, saya sudah menyediakan daftar isi di deskripsi video. Jadi teman-teman silakan klik timestampnya dan pilih beberapa part yang teman-teman ingin tonton. Jadi itu akan menghemat waktu teman-teman semua untuk menonton video saya ini. Tapi buat teman-teman yang ingin menonton video ini secara full, saya persilahkan dan saya sangat senang sekali karena sudah bersedia nonton video ini sampai habis. So langsung saja, ini dia. Zack Snyder Justice League adalah sebuah film yang menghadirkan visi asli dari Zack Snyder yang awalnya dibuat untuk rilis pada tahun 2017. Namun seperti yang kita tahu, Zack Snyder mundur dari proyek ini dan akhirnya digantikan oleh Joss Whedon, di mana akhirnya filmnya diubah tone dan plot ceritanya, sehingga seperti yang kita tahu pada tahun 2017 itu filmnya tidak begitu bagus dan bahkan banyak yang mengkritik itu jelek. Sedangkan di film Zack Snyder Justice League ini filmnya sangat bagus seperti yang sudah saya review ya, dan juga di dalam film ini memberikan banyak plot cerita dan sedikit teaser yang akan mengantarkan kita pada sebuah setup untuk film DCU ke depannya yang seharusnya sudah direncanakan, namun batal karena Warner Bros memutuskan untuk merilis versi Joss Whedon, dimana kalau tetap dipaksakan pakai yang versi Zack Snyder itu tidak akan nyambung, karena seharusnya film Zack Snyder Justice League ini kan tidak seharusnya dirilis. Zack Snyder Justice League ini memiliki sebuah tema yang utama, yaitu tentang hilangnya sebuah keluarga dan akhirnya bertemu kembali. Contohnya dari Batman yang ia kehilangan kedua orang tuanya, juga anak adopsinya yaitu Robin. Lalu ada Flash yang kehilangan ibunya yang meninggal ya, dibunuh, juga kehilangan sosok ayahnya karena dipenjara karena dituduh membunuh ibunya. Lalu juga ada sosok dari Diana yang terpisah oleh ibu dan saudari-saudarinya di Themyscira, dan ada Aquaman yang membenci ibunya karena ibunya pergi meninggalkan ia dan ayahnya. Dan di sini ada sosok Cyborg yang menyatukan itu semua dengan pengorbanan yang tidak mudah ya. Jadi ia harus mengorbankan ayahnya, lebih tepatnya ayahnya yang mengorbankan dirinya demi menggagalkan rencana Steppenwolf untuk menyatukan Unity sehingga ayahnya meninggal. Jadi Cyborg tak hanya kehilangan ibunya, ia juga kehilangan ayahnya dalam film Justice League ini. Nah, tapi karena kemenangan Justice League itu, akhirnya beberapa member dari Justice League menemukan kembali arti keluarga atau juga kembali ke keluarganya. Salah satunya seperti Superman, walaupun ia muncul di pertengahan film, tapi saat ia dihidupkan kembali, ia akhirnya kembali bertemu dengan Lois Lane dan juga ibunya, dan bisa menjalani peran sebagai pelindung dunia dengan kehidupannya yang baru ya, sebagai Superman yang telah dihidupkan kembali. Kita juga mendapatkan scene di mana Superman mendapat flashback dari nasihat kedua ayahnya, yaitu Jonathan Kent dan Jor-El, bahwa ia harus menyayangi bumi ini sebagaimana mereka menyayangi Superman. Kedua, bagaimana Flash mengalahkan Steppenwolf. Nah, salah satu kelebihan Zack Snyder Justice League ini adalah ia berhasil memberikan sebuah peran pada setiap karakter dari
member Justice League ini. Contohnya Cyborg yang bertugas untuk menghancurkan Unity dari dalam. Namun itu semua tidak akan terjadi tanpa Flash yang memberikan supercharge untuk menghidupkan Mother Box tersebut. Lalu ada Wonder Woman dan Aquaman yang bertugas untuk menjauhkan Steppenwolf dari Cyborg saat mencoba menggagalkan Unity dari Mother Box. Lalu ada Batman yang walaupun kelihatannya tidak berkonfrontasi langsung dengan Steppenwolf, tapi ia bertugas untuk mengalihkan perhatian para demon agar tidak fokus menyerang Cyborg dengan menyerangnya dari luar tower. Walaupun Superman lah yang pada akhirnya mengalahkan Steppenwolf, tapi itu tidak berarti apa-apa. Cyborg sempat gagal dalam menggagalkan Unity. Pada saat itu Unity sudah sempat terbentuk dan menghancurkan bumi ya, sampai para member Justice League seperti Cyborg, lalu Superman, Wonder Woman, Aquaman, juga Batman mati terkena efek Unity. Hanya Flash saja yang saat itu belum sempat terkena Unity, tapi dia dengan cepat menggunakan kekuatannya, yaitu membalikan waktu agar Unity tidak terjadi dan memberi kesempatan kepada Cyborg untuk menggagalkan Unity kedua kalinya. Dan ini secara tidak langsung ia telah menghidupkan kembali para superhero yang mati terkena efek Unity. Seperti yang kita lihat di scene di mana Superman itu sudah menjadi tengkorak ya, lalu kembali lagi menjadi Superman, itu karena efek dari Barry Allen membalikan waktu. Barry ini sangat berperan besar dalam kemenangan Justice League. Karena tanpa Barry mungkin bumi telah dikuasai oleh Darkseid karena Unity telah berhasil dilakukan. 3. Kedatangan Darkseid. Walaupun Steppenwolf berhasil dikalahkan oleh para Justice League, namun ini tidak menghentikan Darkseid untuk menguasai bumi, karena Darkseid akhirnya mengetahui bahwa anti-life equation itu berada di bumi. Karena Unity berhasil digagalkan ya oleh para Justice League, jadi Darkseid tidak bisa menggunakan boom tube untuk langsung travel ke bumi. Nah, ini mungkin akan membutuhkan waktu yang lama bagi Darkseid untuk datang ke bumi, karena mereka harus datangnya manual ya, pakai pesawat dan kendaraan dan pasukannya lah. Tapi ketika Darkseid datang, para member Justice League harus bersiap, karena tentu saja Darkseid dan pasukannya ini lebih kuat dibandingkan Steppenwolf. Apalagi mereka ini adalah New Gods ya, mana mereka ini adalah jenderal-jenderal terbaiknya Darkseid. Dan kalau ini terjadi, mungkin dunia juga akan sulit untuk selamat. Seharusnya kedatangan Darkseid ini menjadi setup dari film Justice League yang berikutnya. Namun seperti yang kita tahu bahwa Warner Bros memutuskan untuk tidak melanjutkan film Zack Snyder Justice League. Nah, ini nanti akan kita bahas di akhir video ya. Kita akan lanjut dulu ke bagian keempat, para member Justice League yang baru. Nah, di sini di akhir scene kita melihat ya bahwa ada Martian Manhunter yang mendatangi Batman dan menawarkan diri untuk bergabung menjadi member Justice League. Juga di sini kita dilihat Ryan Choi yang nanti akan menjadi cikal bakal superhero di Atom. Lalu di Nightmare Scene kita juga melihat ada Green Lantern Kilowog yang walaupun dilihatkan sekilas dan mati, tapi dia muncul di situ. Dan ini menandakan kalau Green Lantern ini akan menjadi anggota Justice League, karena sudah ditis kemunculannya di Nightmare Scene ini. Kelima, tiap anggota Justice League memiliki setup untuk film solonya masing-masing. Jadi, kalau untuk Wonder Woman sendiri, di endingnya kita lihat kalau ia kembali ke Themyscira dan bertemu dengan ibu dan saudari-saudarinya. Nah, seharusnya ending ini akan menjadi setup untuk film Wonder Woman yang kedua. Namun, cerita ini tidak jadi ditampilkan dan digantikan oleh film Wonder Woman 84 yang settingnya berada di masa lalu di tahun 1984. Padahal seharusnya yang direncanakan adalah Wonder Woman kedua adalah setupnya setelah event Justice League. Nah, inilah yang membuat film ini gagal ditayangkan, mungkin karena yang menurut Warner Bros. Canon dari DCU adalah Justice League versi 2017 yang digarap oleh Joss Whedon. Kemudian Flash yang kembali ke ayahnya dan memberitahukan kepada ayahnya bahwa ia akhirnya memiliki pekerjaan baru di Crime Lab. Dan ini akan menjadi setup awal film Flash solo
dimana nantinya akan berhubungan erat dengan Speed Force dan time travel, dimana dia nanti akan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya. Dan ini akan menjadi event flashpoint bagi The Flash. Lalu juga di sini di setup filmnya solo Batman. Bagian akhir cerita kita tahu bahwa Deathstroke mendatangi Lex Luthor, di mana Lex Luthor memberitahu Deathstroke bahwa identitas Batman adalah Bruce Wayne. Nah, disinilah Deathstroke akan balas dendam kepada Batman. Dan ini akan menjadi inti utama cerita dari film solo The Batman yang awalnya akan disutradarai oleh Ben Affleck. Namun film itu gagal dibuat karena Warner Bros menggantikan sutradara film solo Batman yang awalnya Ben Affleck menjadi Matt Reeves. Dan Matt Reeves membuat film Batman solo yang diperankan oleh Robert Pattinson. Dan ini tidak ada hubungannya dengan film DCEU, apalagi dengan film Zack Snyder Justice League. Juga ditis kehidupan Superman yang kembali bangkit dari kematian dan menjalani hidupnya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Karena di sini sedikit diberi clue bahwa Lois sedang hamil anaknya Superman. Nah, di sini akan menjadi setup sebuah cerita Superman ya, yang mungkin akan menjadi film Man of Steel 2, di mana Superman akan menjalani kehidupannya menjadi seorang pelindung bumi, namun ia juga akan memiliki sebuah keluarga kecil ya, di mana istrinya adalah Lois Lane dan nanti anaknya yang akan lahir. Nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang ini. Keenam, Nightmare Scene akan tetap datang. Seperti yang kita tahu di part epilog, Batman berada di padang pasir bersama para member Justice League yang tersisa seperti Flash, Cyborg, lalu ada Merah dan Deathstroke yang seharusnya menjadi musuhnya. Nah, di sini Batman membuat perjanjian kepada Joker untuk gencatan senjata sekaligus bekerja sama untuk mengalahkan Darkseid. Nah, yang perlu kita tahu, scene ini adalah yang timelinenya sebelum kejadian Nightmare Scene yang kita lihat di BVS, di mana di Nightmare Scene di BVS itu kita lihat Batman tertangkap oleh Superman. Nah, ini scene-nya ceritanya sebelum Batman tertangkap oleh Superman. Jadi di sini Batman mengajak Joker bekerja sama, di mana Joker menurut pernyataan Snyder ya akan mencuri Mother Box dari Darkseid, di mana Mother Box ini berguna untuk membuat Cosmic Treadmill untuk Flash agar bisa kembali ke masa lalu dan memperingatkan Batman di masa sekarang agar mencegah masa depan Nightmare terjadi. Dan inilah scene yang dulunya kita lihat di film Batman v Superman, di mana Flash memperingatkan Batman dan mengatakan bahwa Lois Lane is the key. Namun pada saat itu Batman masih bingung karena ia belum membentuk Justice League dan ia bahkan belum kenal sama si Flash ini. Jadi si Flash datangnya terlalu awal. Namun seiring berjalannya waktu, Batman akhirnya mengerti bahwa ini demi mencegah Nightmare Scene. Nah, nantinya menurut rumor, fan teori atau Snyder ya, saya nggak tahu ini confirm atau enggak, tapi nantinya Batman akan mencegah Nightmare Scene ini terjadi dengan menyelamatkan Lois Lane. Tapi dengan harga yang harus dibayar, Batman akan mati. Namun pengorbanan Batman ini tidak sia-sia. Karena Lois Lane tidak jadi mati, Superman pun tidak jadi bersedih atas kematian Lois Lane. Karena pada saat itu Lois Lane mengandung anaknya Superman. Superman pun akhirnya tidak menjadi jahat dan berhasil mengalahkan Darkseid. Nah, nantinya anaknya Superman yang lahir ini tidak memiliki kekuatan dan diberi nama Bruce Wayne. Anaknya Superman inilah yang nantinya akan menjadi penerus mantelnya Batman. Nanti di endingnya akan diperlihatkan Batcave-nya Batman dan disanalah akan melanjutkan perjuangan Bruce Wayne menjadi Batman. Dan ini akan menjadi sebuah penutup di film Snyderverse ini. Entah benar atau tidak, ya kita hanya bisa tahu sampai film ini benar-benar dirilis oleh Warner Bros. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana nasib masa depan dari Zack Snyder Justice League ini. Nah, seperti yang kita tahu, Warner Bros memutuskan bahwa Zack Snyder Justice League ini tidak canon dengan film DCEU. Mereka menganggap bahwa canonnya DCEU adalah versinya Justice League di tahun 2017. Namun walaupun begitu, para fans yang menyukai film Zack Snyder Justice League ini tentu saja menuntut untuk mengembalikan Snyder Universe ini ke DCEU. Karena
film Zack Snyder Justice League ini banyak memberi tease ke film-film solo berikutnya, dan ini tentu saja membuat para fans penasaran ya bagaimana kelanjutan para Justice League ini. Jika ditanya apakah film ini akan lanjut atau tidak, semuanya tergantung dari situasi ya. Seperti yang kita tahu, film Zack Snyder Justice League ini juga awalnya tidak ingin dirilis oleh Warner Bros. Tapi karena gerakan para fans yang masif dan juga persetujuan dari petinggi dari Warner Media, akhirnya film ini bisa rilis. Apalagi film Zack Snyder Justice League ini mempunyai hype yang tinggi, dan tentu saja di mana ada hype yang tinggi pasti akan ada keuntungan di dalamnya. Masa sih dari pihak Warner Bros tidak melihat ini sebagai sebuah ladang uang ya bagi mereka kalau mereka melanjutkan film ini? Dan mungkin bisa saja walau apabila Warner Bros tidak mau melanjutkan film ini, mungkin bisa saja dari AT&T, yaitu perusahaan di atasnya Warner Bros, tetap menginginkan film ini lanjut. Mungkin saja ini bisa terjadi, karena kembali lagi ini bisa jadi ladang yang menguntungkan bagi perusahaan untuk merilis filmnya yang kedua. Apalagi ini bisa menjadi sebuah promosi untuk aplikasi streaming HBO Max mereka yang baru rilis, dimana menurut data subscriber HBO Max mereka bertambah pesat saat perilisan Zack Snyder Justice League ini. Jadi kesimpulannya kita hanya bisa menunggu waktu yang menjawab apakah film ini akan dirilis atau tidak. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa ikut campaign Restore the Snyderverse ini agar filmnya bisa tetap lanjut, walaupun Zack Snyder sendiri sebenarnya sudah bilang kalau ia sudah tidak mau membuat film superhero lagi. Ditambah case-nya Batman, yaitu Ben Affleck, sudah habis kontraknya untuk menjadi Batman, dan Revisor sendiri juga tidak akan bersedia bermain di Warner Bros selama masih ada Walter Hamada di sana. Walter Hamada ini adalah tinggi di Warner Bros, di mana ia tersangkut kasus ya dan dituntut oleh si Revisor. Jadi di dalam Warner Bros-nya sendiri dan case-nya sendiri juga terdapat banyak konflik internal. Tapi kita tidak tahu ya kalau pihak AT&T bisa memberi jalan tengah dan ini bisa kembali berjalan, mungkin Zack Snyder Justice League yang kedua bisa lebih menjanjikan. Cuma ya itu, kita lihat saja perkembangannya nanti bagaimana. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjelaskan di film. Dan mohon maaf videonya sangat panjang, silakan saja gunakan timestamp ya. Apabila ingin balik lagi ke beberapa part tertentu, silahkan. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Oke, sekian video dari saya dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya!